Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi almutamassikin bil kitabi wa sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat Haji Fauzan Khalid hafizahullah. Demikian pula Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Khudari Ibrahim, Bapak Kepala Desa Kediri Induk, beserta rekan-rekan, para asatidz, anak-anakku sekalian, para alumni Madrasah Darul Furqan fi Tahfidzil Quran. Demikian pula alumni Madrasah Pondok Putri Az-Zahra yang sangat-sangat kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bermuajahah dalam satu rangkaian acara halal bihalal, sekaligus mempererat tali silaturahmi. Saya teringat dengan satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan orang, ada 7 kelompok orang yang kelak akan memperoleh naungan pada hari kiamat. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang 7 kelompok tersebut? Di antaranya adalah warajulani yatahabbani fillah, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Ia berkumpul karena kecintaan yang diikat atas dasar Allah, lalu kemudian ia berpisah pula atas dasar kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun yang lalu kita berkumpul di tempat yang sama dan pada acara yang sama, dan tidak terasa seperti kemarin sore. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah taala kembali pertemukan kita untuk silaturahmi, berkumpul bermuajahah. Semoga pertemuan ini Allah taala berikan keberkahan, insyaallah, amin ya rabbal alamin, dengan berkah Al-Quran. Bahwa bulan yang paling mulia dari 12 bulan adalah bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena pada bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Malam yang paling mulia dari 365 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Mengapa demikian? Karena pada malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran. Lalu kemudian umat yang paling mulia melebihi kemuliaan yang diberikan Allah pada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, tidak lain dan tidak bukan adalah umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Sekali lagi, karena mereka lah diperuntukkan Al-Quran ini. Lalu kemudian, malaikat yang paling mulia di antara sekian miliar, bahkan Allah Ta'ala yang lebih tahu berapa jumlah para malaikat, tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril. Mengapa demikian? Karena sekali lagi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Karenanya Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu malaikat turun, warruh, dan malaikat Jibril. Mohon maaf nih ibu ya, seperti beliau ahli balaghah. Kalau kita kaji ar-ruh dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani, disebut dengan itnab min dzikril khas ba'dal 'am, menyebut sesuatu yang khusus setelah disebut yang umum. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menunjukkan bahwa malaikat Jibril lebih mulia daripada sekian malaikat. Tidak lain dan tidak bukan, sekali lagi, karena beliaulah perantara diturunkannya Al-Quran melalui dari Allah, kemudian diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama dipertemukan bersama Ananda Muhammad Najah. Saya baru pertama kali ketemu sama beliau ketika acara sebelum puasa di Kekaitan. Ada Najah, masih ingat?
Masya Allah luar biasa, saya terkesan luar biasa. Nanti Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa tes. Jangan sambungkan ayat tapi tanya ayatnya nomor berapa, kemudian halamannya berapa, kemudian di baris yang keberapa, kemudian terjemahkan ayat yang dibaca. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau juga Allah Ta'ala judulkan rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan keterbatasan beliau yang hidup di atas kursi roda, mohon maaf anak-anakku sekalian, beberapa hari yang lalu saya hubungi bapaknya, ternyata beliau masih di Singapura. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu saya buka channel TV, ternyata beliau yang muncul di RCTI. Padahal beliau hidup di atas kursi roda, dan inilah cara Allah Ta'ala memuliakan kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meninggikan Al-Quran karena Allah Ta'ala. Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman. Allah Ta'ala akan memuliakan satu kaum sebab Al-Quran. Lalu kemudian wa inna Allah Ta'ala yadh'u bil akharin. Allah Ta'ala bisa saja menghinakan satu kaum karena sebab Al-Quran pula, wal iyadu billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya tidak ingin memperpanjang karena waktu sudah akan memasuki waktu zuhur. Yang ingin saya pesankan kepada anak-anakku sekalian, tentu saya bilang anak-anak yang 2000 ke bawah, kalau yang lebih tinggi tentu guru-guru saya, ya. Yang pertama, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman kehidupan kita. Karena kenapa? Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Apa katanya saking lancarnya kepada Rasulullah? I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, bisalah engkau berlaku adil. Niai aja Nabi Muhammad. Itu saking lancangnya. Lalu kemudian Rasulullah katakan, siapa yang bisa adil melebihi keadilan saya? Pada saat itu tersinggunglah Sayyidina Umar, izinkan aku Rasulullah untuk memenggal kepala orang ini. Jangan. Nanti dari keturunan inilah orang yang akan lahir hanya bisa membaca Al-Quran, dan Al-Quran tidak sampai lebih dari tenggorokannya saja. Wal iyadu billah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Janganlah ya Allah jadikan musibah, bencana pada agama kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukankah yang membunuh Sayyidina Ali bernama Abdurrahman bin Muljam? Beliau menghafal Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam, beliaulah yang membunuh Sayyidina Ali. Ternyata Al-Quran tidak sampai ke tenggorokannya. Sekali lagi, mari mudah-mudahan kita dipersatukan dengan Al-Quran, berkah Al-Quran di dunia ini, dan kelak kita akan dipersatukan pula dengan Al-Quran, dengan berkah dan dengan syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi di akhir sambutan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Wabil khusus Bapak Bupati yang tumben, mungkin Bapak Bupati hadir, Pak Fauzan. Tumben beliau hadir di tengah-tengah kami. Alhamdulillah, saya undang beliau karena sekitar bulan September beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai bupati. Dan ini terakhir kali barangkali kita akan berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain, pada acara yang sama, insyaallah akan kita bersama beliau. Mari berikan aplaus supaya semangat. Jadi Bapak Bupati, alhamdulillah ini yang hadir hanya sekedar perwakilan dari wilayah, pengurus wilayah, kemudian pengurus cabang, Lombok Timur, Lombok Barat, kemudian Lombok Tengah, Pulau Sumbawa dan Bali. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkah kehadiran beliau mereka, kita akan diberikan keberkahan. Bapak Bupati juga diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena ceritanya, karena saya tidak bicara politik, mohon maaf, saya anggota Basnas. Beliau sudah tidak lagi harus mundur karena beliau mencalonkan diri ke RI 1. Kalau tidak salah begitu Pak Bupati? Ya kurang lebih agak seperti itu. Lalu kemudian barangkali yang lain-lain juga, wallahu alam. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya. Saya teringat, mohon maaf, dulu tahun 1990 beliau mondok di Ayam Beras, namanya pondoknya, mungkin Tuan Guru Subuki, Buya Sasaki. Kemudian lain ketemu beliau, okay? Tepat pada saat itu masih boomingnya lagu Isabella. Isabella adalah dan seterusnya itu, saya masih ingat beliau, ya. Dan kelas saya kelas 3 SD tepat di sana, di ujung kelas sana. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bersilaturahmi, apapun pandangan politik kita, apapun perbedaan di antara kita, mari kita rekatkan, kita satukan, kita samakan, karena sesungguhnya
Allah Ta'ala menjadikan perbedaan itu sebagai rahmat dan sebagai tanda daripada kekuasaannya. Terima kasih. Setelahnya kita coba, nanti kita berikan kesempatan anak-anak sekalian untuk bertanya langsung kepada ada anak-anak Naja. Anak-anak Naja ini boleh bertanya, silakan. Apapun silahkan diajak. Begitu Bu, begitu ya, boleh diajak. Nomor ayat atau arti? Nomor ayat boleh, kemudian halaman boleh. Kalau baris bisa juga, terserah sesuai selera. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Terima kasih atas kehadirannya anak-anakku sekalian, sudah punya anak 2, 3, 4 dan seterusnya. Terima kasih. Belum menikah silakan segera menikah. Ya. Yang belum punya pondok silahkan untuk buat pondok lagi. Tadi di Sekawa ada pondok Sabilul Islah, kemudian jadi ada yang lain dan seterusnya. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Waktu zuhur masih panjang, boleh kita undur sedikit untuk sekedar kita tabarukan atas apa yang diberikan Allah fituran rahmat kepada anak Muhammad Naja. Sebelumnya kita minta sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wallahu waliyut taufiq ila islahit thariqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.